أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الأصحاب الأخيار وآل بيته الأطهار وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi yang berkah ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini pula Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan kita mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ditambahkan ilmunya dan ditambahkan kepahamannya serta ditambahkan juga akhlak dan adabnya insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada para sahabat, kepada ahlul bait, kepada siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan rangkaian daripada mawasimul khairat, rangkaian daripada musim kebaikan, yaitu bulan Muharram, yang mana ini adalah bulan yang ketiga atau bulan yang pertama bahkan ya, kalau dari segi awal tahun baru hijriahnya, dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai dari bulan Rajab, itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan daripada bulan itu adalah 12 bulan sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah minha 4 hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan. Yaitu yang pertama tadi adalah bulan Rajab, itu bulan yang satu-satunya yang terpisah dengan 3 bulan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini adalah bulan yang diharamkan, 3 yang berurutan. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah rangkaian daripada mawasimul khairat, musim-musim kebaikan, dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban dengan keutamaannya tersendiri, Ramadan dengan keutamaannya tersendiri, Syawal, ada juga Zulqa'dah,
ada Zulhijjah, dan alhamdulillah kita sekarang berada di Muharram, yaitu rangkaian akhir daripada mawasimul khairat ini, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita tentang kemuliaan daripada bulan Muharram ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit banyak tentang Syahrullahil Muharram, dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jamaah sekalian, yang pertama tadi adalah bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat yang saya bacakan tadi di surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita amalan yang secara umum yang diperintahkan oleh Allah di dalam bulan-bulan yang diharamkan ini adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan yang diharamkan itu. Dengan apa seseorang menzalimi dirinya? Yaitu dengan maksiat, dengan keburukan yang dia lakukan. Dan selanjutnya bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala berikan posisi yang lain selain bulan yang diharamkan, adalah di situ terjadi beberapa kejadian yang bersejarah, sehingga bulan Muharram ini dimuliakan oleh 3 ahli kitab sekaligus, Al-Yahud wan Nasara, kemudian umat Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahudu tasumu Asyura. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Hari apakah ini? Kemudian mereka mengatakan, qalu hadza yaumun salihun. Ini adalah hari yang saleh, hari yang baik, yaitu di bulan Muharram pada tanggal 10, najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim. Disitulah Allah Subhanahu wa taala najja, menjaga ya, atau membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel min aduwwihim, dari musuh mereka. Fasamahu Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ungkapan daripada orang Yahudi tersebut, maka beliau mengatakan, faqala ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa, Nabi Musa, minkum, daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasamahu, beliau berpuasa di bulan itu atau pada hari itu sallallahu alaihi wasallam, wa amara bisiyamihi, dan kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa. Jadi kita kembali ke tadi ya, bahwasanya bulan Muharram ini juga bulan yang dihormati oleh ahli kitab yang sebelumnya. Kemudian, oleh karena itulah, apa hal-hal yang perlu untuk kita lakukan? Insyaallah singkat saja kita pada kesempatan ini, hal-hal yang perlu kita amalkan di dalam bulan Muharram ini. Alhamdulillah kita sekarang berada di hari
Jumat tanggal berapa sekarang? 9 ya. 9 apa 10 dulu? 9. Ada ikhtilaf ya. Iya. Kalau sesuai dengan bayan daripada Wizaratul Auqaf, sekarang adalah tanggal 9. Jadi kalender di sini sebagai pendekatan saja, takwimnya. Ya, kalau di kalender sekarang ditulis tanggal 10. Ya. Nah, tapi tetap patokan pertamanya adalah ru'yah, melihat daripada bulan. Ya, dan di Saudi kemudian di Qatar itu melihat dan menetapkan bahwasanya pada hari ini adalah tanggal 9 dan besok hari Sabtu itu adalah tanggal 10 Muharramnya. Alhamdulillah sekali lagi kita berada di bulan Muharram ini, dan sekarang ya, hari Jumat Tasu'anya tanggal 9. Apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Ya, sunnah-sunnah di dalam bulan Muharram yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, karena ini adalah amalan yang tentunya sifatnya mubah ya, ataupun yang tadi sunnah ataupun yang mubah bisa kita katakan. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah, di antaranya pertama adalah kita muhasabah diri kita, kita evaluasi diri. Ini yang paling penting juga bagi kita, karena muhasabah itu tidak sifatnya, walaupun ini bukan sunnah yang sifatnya takriri ya, tapi ini adalah sifatnya sunnah yang ammah, sunnah yang sifatnya umum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Dan awal daripada Hijriyah ini, jadi bulan Muharram ini, pantas bagi kita untuk mengevaluasi diri kita dalam setahun yang sebelumnya, sudah sejauh mana kualitas daripada amal kita, kualitas daripada ibadah kita. Muhasabah diri ya. Jadi muhasabah tidak harus setiap tahun, tidak harus di bulan Muharram ya. Tapi ada muhasabah yang sifatnya mingguan, bisa juga muhasabah kita sifatnya harian ya. Dan ini bisa kita lakukan juga di bulan Muharram ini. Apa yang sudah kita lakukan setahun sebelumnya, dan apa yang akan kita lakukan setahun yang akan datang. Ini perlu untuk kita evaluasi dan perlu untuk kita persiapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak amal-amal soleh kita di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang tadi dikatakan bulan yang dihormati, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pertemuan kita yang sebelumnya juga, di antara keutamaan umat Nabi Muhammad itu kuantitas umurnya sedikit namun kualitas amalnya berlipat-lipat. Walaupun kita beramalnya itu dari asar sampai maghrib ya, 60 sampai 70 tahun, tapi Allah memberikan kepada kita barakatu al-umur, berkah daripada umur. Berkah secara kualitasnya, baik sifatnya, tempat ataupun waktu. Nah, di antara waktu yang berkah itu adalah di bulan Muharram ini. Oleh karena itu kita perbanyak amal-amal soleh kita. Baca Al-Quran, sedekah, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, sholat-sholat sunnah, baik yang nawafil ataupun yang ghairu nawafil ya. Dan yang lain-lainnya ini kita perbanyak. Nah, diantaranya adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini adalah dengan berpuasa Asyura. Puasa Asyura ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang di awal tadi kita baca, bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa keutamaan daripada puasa Asyura ini? Puasa Asyura ini kata Rasulullah SAW, sudah hafal semuanya insyaallah. Apa keutamaannya? Menghapuskan yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa-dosa kita
setahun yang lalu. Ini keutamaan daripada puasa Asyura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqitu ana ila qabilin la asumanna at-tasi'. Jadi kalau aku hidup, kalau aku akan bertemu lagi dengan tahun yang akan datang, tadi ketika bercerita tentang Ahlul Kitab Yahudi yang berpuasa di tanggal 10-nya, kemudian beliau mengatakan, kalau aku hidup pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Ini tanggal 9 ini dikatakan sebagai hari Tasu'a. Tasu'a itu apa? 9 dari kata-kata tis'ah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu rahimahullah, ya, menjelaskan juga tentang bahwasanya puasa Asyura itu juga adalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ahlul jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah di Quraisy itu juga melakukan puasa Asyura. Kana yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin wa yasumu yawma Asyura. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini kebiasaan beliau adalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Juga beliau berpuasa Asyura. Bahkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpuasa Asyura, ya tadi seperti yang saya katakan tadi, dan orang-orang ahli jahiliyah juga berpuasa. Fa anzalallahu ta'ala, sampai Allah menurunkan ayat apa? Puasa di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sampai turun ayat ini sampai fabiyatum ta'amul miskin ayyaman ma'dudat, ya, sampai hari-hari yang ditentukan, belum diwajibkan untuk berpuasa pada waktu itu, ya. Baru sampai pilihan sifatnya. Barang siapa yang ingin berpuasa, puasa, dan barang siapa yang ingin membayar fidyah, maka dia membayar fidyah. Pada waktu itu faman syaa'a ayyasuma shoma wa man syaa'a ayyuftira wa yut'im kulla yawmin miskinan ajza'ahu dzalik. Jadi pada waktu itu masih sifatnya pilihan. Siapa yang mau berpuasa Ramadan, silahkan puasa Ramadan. Siapa yang tidak mau berpuasa Ramadan, cukup membayar memberikan makan kepada 1 orang miskin, dan itu sebagai pengganti daripada puasa. Nah, setelah diwajibkan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya, barulah wajib puasa Ramadan itu, dan puasa-puasa yang lain, 3 hari di setiap bulan, kemudian puasa Asyura itu tidak menjadi wajib lagi hukumnya, dan itu sifatnya sunnah, dan siapa yang melakukan silahkan melakukannya, dan siapa yang tidak juga tidak berdosa. Nah, ini jadi kebiasaan Rasulullah SAW sebelum turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Nah, ini jamaah sekalian tentang puasa Asyura. Ini yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, ya, besok tanggal 10, ya, kita berusaha, kita coba untuk berpuasa Asyura. Yang kalau sekarang sudah ada yang mulai, ya, insyaallah mungkin tasu'anya, ya. Bahkan mungkin sudah ada yang mulai kemarin, ya, dari hari Kamis, Samuna, tapi bukan Samuna, ya, kata-kata hari 8, ya, Samaniyah. Bukan Samunanya, tapi Shaum Yaumul Khamis, ya, puasa hari Kamisnya. Masya Allah, ini kita berburu pahala, berburu puasa insyaallah ta'ala. Nah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yukafirus sanatal madiyah, ya, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini juga bisa kita ambil hikmah di sini, ya, tentang antara puasa Muharram dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah berapa? Apa keutamaan puasa Arafah? 2 tahun dosanya hilang. Menghapus, ya, 2 tahun dosanya hilang. Yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Hikmah yang bisa kita ambil adalah seperti yang sebelumnya juga, bahwasanya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada sunnah dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Karena sunnah puasa Arafah itu puasa Muharram itu dari Nabi Musa, sementara sunnah Arafah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita ambil. Nah, rincian daripada puasa Arafah, para ulama itu mengatakan, ya, ada 3 atau bahkan 4, ya, derajatnya itu, ya. Barang siapa yang memungkinkan untuk berpuasa 9, 10 dan 11, ini afdal. Ini bagus untuk kita berpuasa 9, 10 dan 11. Kalau tidak memungkinkan, bisa kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya saja, ya. Atau kalau kita tidak bisa, maka puasa pada tanggal 10-nya. Ada yang menambahkan 10 dan 11, ya. Ini sifatnya pilihan dan bisa kita gunakan, ya, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Kemudian jamaah sekalian, ya, ini amalan-amalan sunnah saya rasa sudah cukup. Kemudian hal-hal yang perlu untuk kita hindarkan, ya, hindari, ya, beberapa kesalahan, kekeliruan amalan daripada bulan Muharram. Ya, karena kita tahu, ya, bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan. Namun jangan sampai ada kekeliruan cara, kekeliruan sikap di dalam kita menghormati bulan Muharram itu sendiri. Ada beberapa kekeliruan yang mungkin bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah tentang, ya, ini kebiasaan juga di masyarakat kita, menjadikan bulan Muharram itu sebagai bulan yang keramat, ya. Jadi mengkeramatkan bulan Muharram, ya. Biasanya apa yang dilakukan kalau bulan Muharram itu? Semua mandi-mandi, ya. Beda mandinya Afgan, ya. Mandinya apa? Mandinya restoran mana? Restoran India ataupun yang lainnya itu, ya. Ya, itu mandi rice, itu bukan. Kalau ini mandi beneran, ya. Kalau kita di masyarakat kita mengkeramatkan bulan Muharram itu dengan cara semua dimandikan, kerisnya dimandikan, ya. Pusaka-pusaka keramat ini cara-cara yang keliru kita menghormati bulan Muharram, ya. Yang punya keris, yang punya apalagi pusaka-pusaka, bahkan kerbaunya juga, ya. Ada kiai yang dikeramatkan, ya. Masih ada, ya, kiainya, ya. Perlu kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya. Jadi bukan kepada kiainya, tapi yang mengkeramatkan kiainya itu, ya. Jadi yang mengkeramatkan kerbau, ya. Jadi diarak semuanya. Ini kekeliruan yang perlu untuk kita luruskan, ya. Karena boleh jadi, ya, itu budaya yang dari awal sekali terdahulu, ya. Sebelum Islam, ya, kita anut, ya, atau nenek moyang kita, maka itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, jadi ini mengkeramatkan bulan Muharram, tidak, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang lain, atau bahkan, ya, masuk kepada pintu yang sifatnya kemusyrikan, syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar memandikan keris, ya, atau bahkan, ya, melarungkan, atau apa istilahnya itu, sesajen, ya, misalkan kemana, ke pantai selatan, ya, ataupun yang lainnya. Ini cara-cara yang keliru yang perlu untuk kita
luruskan. Kemudian ya, hal yang lainnya juga adalah tidak ada doa-doa khusus ya di akhir tahun ataupun awal tahun ya, dari tahun Hijriyah itu, sehingga ya kita berdoa saja doa kebaikan di awal tahun baru Hijriyah itu ya, doa kebaikan yang kita minta, dan apapun sighahnya, apapun redaksinya kita lakukan itu ya, kita minta kebaikan pada tahun ini ya, kemudian kita berlindung dari keburukan yang ada ya, seperti doa harian kita, Allahumma inna nas'aluka khairal ma fi hadzal yaum wa khairal ma ba'dahu ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan pada hari ini dan hari-hari setelahnya. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Kita berlindung dari keburukan hari ini dan hari-hari setelahnya. Begitu juga kita berdoa di awal tahun ini, ya Allah, inni as'aluka khairal ma fi hadhihi sanah wa khairal ma ba'daha. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dari tahun-tahun ini dan tahun yang akan datang, dan kami berlindung dari keburukan-keburukan. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi sanati wa syarri ma ba'daha. Ya, kita berlindung dari keburukan yang ada pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Ini sifatnya tidak ada doa-doa yang khusus, kita sendiri yang berdoa dengan doa yang kita gunakan. Kemudian ya, hal-hal yang menyimpang juga yang terjadi di bulan Muharram ini adalah ya, ada amalan-amalan yang lain. Sholat misalkan, sholat ya, tidak ada juga sholat yang khusus di bulan Muharram ya, misalkan dia buat sholat Asyura ya, karena ada puasa Asyura, jadi sholatnya sholat Asyura ya. Jangan terlalu kreatif lah kalau di dalam agama itu, buat amalan-amalan yang tidak ada anjurannya atau tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan ini yang terakhir yang perlu untuk saya tekankan, ini juga diantara kekeliruan yang sangat-sangat adalah ada yang kita dengar ini sekaligus sebagai musibah yang mungkin perlu untuk kita perhatikan, kita luruskan, dan kita berlindung ya dari Allah dari hal yang biasa dilakukan, yaitu bid'atul huzni fi syahril muharram wan niyahah ya wa ghairi dzalik, yaitu bid'ah ya bersedih di bulan Ramadan ya, sedih kemudian meratap ya, atau bahkan menangis di bulan Ramadan, atau bahkan dikhususkan pada tanggal 10-nya ya. Saya bilang apa tadi? Ramadan. Mohon keliru ya. Jadi kekeliruan itu bid'ahnya ya, untuk bersedih meratap di bulan Muharram ya, khususnya di tanggal 10 daripada bulan Muharram ini, yang dilakukan oleh ya sebagian ya, orang-orang yang yang bisa dikatakan sudah sesat ya, menyimpang dari ajaran Islam ya, dengan alasan takziah ya, atau bersedih atas syahidnya siapa? Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu pada tahun berapa? Sekitar 61 Hijriah ya. Beliau syahid, kemudian dengan alasan itu mereka meratap-ratap ya, atau bahkan menyiksa diri, berdarah-darah bahkan sampai ada yang meninggal. Apakah seperti itu orang beribadah? Ini kan tidak ya, sangat-sangat keliru. Tidak ada ajaran yang seperti itu ya. Kalau kita lihat seperti itu mungkin ya dengan akal atau pikiran sehat kita, kalau kita melihat itu ya, orang-orang yang tak beragama saja ketika melihat itu mungkin yang mengatakan, oh ini mungkin ada lagi ada debus ataupun yang lainnya ya. Ini pasti melihat ketika ada orang yang seperti itu ya, maka dia mengatakan, wah ini sedang ada atraksi ya, atraksi kebal-kebalan ya. Jadi tidak ada contoh seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW sangat-sangat
mencela, ya, atau mengingatkan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna." Nah, ini bukan termasuk golongan kami. Siapa itu? Man laqamal khudud. Siapa yang memukul wajahnya, pipinya. Jadi memukul dirinya sendiri. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ketika ada orang yang meninggal dunia, ya, atau keluarganya meninggal dunia, saking sedihnya itu dia meratap, kemudian dia pukul dirinya. Ini biasanya wanita yang melakukan itu, ya. Jadi man laqamal hudud, ketika ada yang meninggal dunia, dia pukul pipinya, ya, atau kalau pukul kepalanya, ya, dan seterusnya. Di sini man laqamal hudud, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memukul wajahnya, ya, memukul pipinya. Wasyaqqal juyub, saking histerisnya meratapnya itu, bajunya juga dicakar. Juyub itu dari kata-kata jaib, nih, kantong, ya, dirobek-robek, disobek-sobek kantongnya, ya. Kalau ada orang meninggal mendapatkan musibah, ya, terus melakukan hal seperti itu, kata Rasulullah SAW, laisa minna, bukan dari golongan kami. Jadi orang-orang yang meninggal, kita jangan sampai kita beratap seperti itu. Wada'a bid'awal jahiliyah. Ada juga orang-orang yang menyeru, ya, atau berdoa, ya, atau memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ini kata Rasulullah SAW, bukan golongan kami, orang-orang yang seperti itu. Ini kembali kita ke kondisi, ya, sebagian, ya, orang yang bahkan mengaku umat Islam, ya, yang melakukan hal-hal yang tadi itu, apakah sudah, ya, sama sepertinya atau tidak? Kata Rasulullah SAW, latmul khudud, kemudian syaqul juyub. Ini sudah lebih parah lagi, ya. Pakai pisau, pakai parang, ya, atau pakai apa lagi? Bandulan, pakai rantai, ya, untuk memukul dirinya sendiri, ya. Kemudian dengan alasan, ya, ini adalah bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sedih ditinggal oleh Al-Husain radhiyallahu anhu. Kalau kita mau bersedih, kenapa, ya, kepada Husainnya atau munasabahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib? Yang lebih pantas untuk kita bersedih, ya, mestinya kan bapaknya. Kayak bapaknya syahid, sama, dibunuh juga kan, ya. Kemudian ada lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa pada jam atau pada waktu mereka syahid meninggal dunia, kita tidak menisbatkan itu kepada meninggalnya mereka? Ini menunjukkan bahwasanya ini hanya sebatas alasan saja untuk menyembunyikan kekufuran ataupun kefasikan, ya. Nah, jadi ini jamaah sekalian tentang hal itu. Nah, ini kekeliruan yang jangan sampai terjadi, ya, pada diri kita ataupun masyarakat kita, ya, yang saat ini sudah mulai terjadi itu. Ya. Ini perlu untuk kita hati-hati. Baik, dan yang terakhir, ya, sikap kita kalau memang ada sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada musibah, apa yang harus kita lakukan? Kita kembalikan kepada Allah, istirja, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya itu adalah musibah dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kita hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, ya, ma min muslimin yusabu bi musibatin fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
barang siapa tidak ada di antara seorang muslim yang ketika dia mendapatkan musibah, ya, musibah ini sifatnya umum, ya, macam-macam, ya, musibahnya dari harta, musibah dari keluarga, ya, ditinggal keluarganya, ya, diambil sebagian rezekinya ataupun mata pencariannya, ya. Nah, ini kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, dan ditambahkan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, balaslah musibahku ini dengan kebaikan, wakhluf li khairan minha. Ya. Kemudian gantikan dengan yang terbaik. Maka Rasulullah SAW bersabda, illa ajarahullahu fi musibatihi. Allah akan memberikan balasan terhadap musibahnya itu. Wa akhlafahu khairan minhuma atau minha. Allah akan gantikan dengan kebaikan yang lebih lagi dari apa yang pernah Allah cabut daripada orang tersebut. Ini cara yang benar. Jadi untuk apa kita meratap dengan hilangnya sesuatu dari kita atau dari orang-orang soleh yang ada sebelum kita? Maka Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan, asyaddul bala al-anbiya. Yang paling berat mendapatkan musibah, ujian itu justru para nabi. Fal amsal, ya, thumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Jadi ketika seorang mendapatkan musibah, ujian, itu tandanya Allah sayang sama orang itu. Ya. Nabi, para nabi itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang paling banyak mendapatkan musibah. Kemudian orang-orang soleh setelahnya. Fal amsal, thumma amsal. Kemudian orang-orang soleh yang kualitasnya lebih bawah lagi. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ujian, itu tandanya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sikap kita seperti apa? Apakah mau mendekat atau justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk diri saya dan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal ibadah dan menjauhi sejauh-jauhnya maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.